Dan dan sebelum saya lanjutkan, saya mohon kepada semua teman-teman yang memungkinkan untuk membuka kameranya agar saya bisa mengetahui apa namanya dan kita bisa berinteraksi dengan lebih baik pada perkuliahan kita di malam hari ini. Oke, sebentar. Saya izin share screen dulu. Apakah slide saya sudah terlihat, teman-teman? Lihat, Pak. Oke, Sudah, baik. Pak. Nah, Terima kasih. Terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Ada tiga hal yang ingin saya diskusikan, sharing dengan teman-teman pada malam hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kira-kira kondisi reformasi birokrasi di Indonesia saat ini. Sebetulnya ini juga sudah saya sampaikan secara singkat pada pertemuan kita minggu lalu. Kemudian yang kedua, saya ingin diskusi nanti tentang Indonesia Emas seperti apa, dan khususnya konteks dengan bagaimana reformasi birokrasi bisa menjadi leverage, pengungkit, atau bahkan mungkin menjadi tantangan dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, terakhir, saya nanti ingin diskusi sharing tentang kira-kira bagaimana perkembangan administrasi publik di dunia dan juga tentu saja di Indonesia, tantangan-tantangannya seperti apa, sehingga nanti kita bisa diskusi, mencoba memetakan apa yang akan terjadi di masa depan, dan juga mungkin mencari pemikiran-pemikiran, solusi-solusi, atau mungkin kira-kira eh, eh, menyusun skenario planning seperti apa yang terbaik untuk perkembangan aset publik di Indonesia. Teman-teman semuanya, ini yang kita ketahui sampai dengan minggu lalu dan juga masih juga sampai dengan akhir tahun ini, saya rasa bahwa inilah apa namanya program nasional kita terkait dengan reformasi birokrasi. eh, ada beberapa hal penting yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu, karena sekarang program reformasi dari pemerintahan Presiden Prabowo sedang disusun, teman-teman. Sudah ada gambaran besarnya di Astacitanya, tapi belum dimasukkan, diintegrasikan ke dalam RPJMN 2025-2029. Dan juga saat ini setahu saya Kementerian Pan-RB sedang menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2025-2029. Sebagaimana yang saya sampaikan di kelas minggu lalu, saya ikut membahas dan menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 3 periode, 2010, 2015, 2016, 2019, 2020, 2024. Nah, kalau yang sekarang saya tidak terlibat dalam penyusunannya. Ini sebagai apa namanya disclaimer saya tidak ikut menyusun yang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia saat ini. Teman-teman semuanya, dalam 5 tahun terakhir Pak Jokowi mengharapkan agar reformasi birokrasi itu betul-betul berdampak. Berdampak artinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Berdampak bagi meningkatnya efisiensi kita, berdampak bagi sebagian besar kegiatan pembangunan di kita. Dan reformasi birokrasi bukan lagi hanya fokus kepada regulasi, administrasi,
tumpukan-tumpukan berkas dan sebagainya. Teman-teman semua yang kemarin ketika saya adakan pengenalan secara singkat, saya rasa hampir 70% lebih itu teman-teman bekerja di sektor publik. Itu kita semua tahu kan, selama ini nanti dalam slide terakhir saya juga ada reformasi birokrasi secara nilai, secara indeks kita mengalami berbagai peningkatan-peningkatan. Namun, gitu kan ya, sayangnya peningkatan-peningkatan terkait dengan indeks reformasi birokrasi dan lain-lain itu tidak diimbangi dengan misalnya meningkatnya apa namanya eh, katakanlah indeks pembangunan manusia kita. Level dunia ya HDI. Eh, Misalnya belum dengan meningkatnya juga apa namanya indeks persepsi korupsi kita dan lain-lain dan sebagainya. Jadi ada semacam apa namanya em, bukan ada ketimpangan atau tidak berbanding lurus, tidak berbanding lurus antara kenaikan-kenaikan kita yang luar biasa di bidang reformasi birokrasi dengan dampak-dampak terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Ini sudah saya sampaikan kemarin, reformasi birokrasi adalah engine-nya dari sebuah pembangunan. Ada banyak hal yang dilakukan dan ini juga selaras dengan konsep awal yang dulu kami susun di tahun 2011 terkait dengan reformasi birokrasi. Nah, ini yang saya sampaikan teman-teman semuanya. 5 tahun terakhir, pemerintah ingin agar pelaksanaan reformasi kita itu betul-betul berdampak dan ada yang terminologinya adalah reformasi birokrasi tematik. Ada reformasi birokrasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas presiden yang lain, apa namanya termasuk peningkatan stunting, ada juga RB tematik apa namanya aku lupa, mendadak investasi, peningkatan investasi dan sebagainya. Nah, kemudian ini teman-teman semuanya, ini beberapa dilema reformasi birokrasi, zona nyaman, takut perubahan, kita semua ada dalam zona nyaman itu. Sebagian besar dari kita. Saya ingat sekali, saya ingat sekali ketika mendampingi Menteri Pan RB pada waktu itu, Pak Aswar Abu Bakar, dan Wakil Menteri Pan RB saat itu, Profesor Eko Prasojo, pesan dari Pak SBY ketika melantik Pak Aswar dan Prof Eko adalah, Pak Menpan, Pak Wamenpan, tolong ubah birokrasi Indonesia yang semula berada di zona nyaman, pindahkan ke zona kompetitif. Nah itulah apa namanya dari situ kemudian kami bersama-sama menyusun berbagai program reformasi birokrasi yang kemarin sempat saya sampaikan pada perkuliahan kita minggu lalu. Nah, teman-teman semuanya, dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 yang merupakan pembaruan atau penggantian sebetulnya tepatnya karena lebih dari 50% isinya berubah dibanding Undang-Undang 5 tahun 2014, tetap mengutamakan implementasi daripada sistem merit. Sistem meritnya ini baik 8 aspek, mulai dari perencanaan kebutuhannya seperti apa, pengadaan ASN-nya seperti apa, kemudian promosi mutasinya, manajemen kinerjanya seperti apa, penggajian, perlindungan, dan yang terakhir sistem informasi. Nah, apa namanya eh, saat ini masih manajemen ASN kita me- masih mengedepankan, masih melaksanakan prinsip-prinsip meritokrasi. Prinsip meritokrasi adalah seseorang dipilih atau ditempatkan dalam jabatannya adalah karena kualifikasi, kompetensi, potensi, kemudian kinerja, integritas, moralitas, lain-lain.
dan tidak membeda-bedakan dari latar belakang afiliasi partai politik, asal daerah, agama dan lain-lainnya. Penelitian ini sudah kita bahas kemarin. Ini juga sudah kita bahas kemarin terkait dengan transformasi digital. Eh, Nah, pilihan jabatan juga sudah saya sampaikan kemarin. Teman-teman masih ingat semua bahwa perjalanan jabatan itu adalah salah satu dari tiga transformasi yang penting untuk dilakukan dalam konteks pilihan birokrasi. Jadi teman-teman semuanya eh, mohon diingat, difahami bahwa penyederhanaan birokrasi itu bukan hanya jabatan-jabatan struktural eselon 3 dan eselon 4 diisi oleh pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator, tetapi pilihan birokrasi apabila ingin berhasil dengan baik harus ada tiga level transformasi. Yang pertama transformasi organisasi. Transformasi organisasi itu apa? Kita perlu ada pembaruan-pembaruan struktur organisasi. Selama ini struktur organisasi kita itu struktur bagi habis tugas, di mana eh, apa namanya semua fungsi-fungsi tugas kita bagi habis. Nah, sedangkan kalau mau lebih baik lagi, pengalaman beberapa negara itu struktur organisasinya sekarang bukan lagi dengan struktur bagi habis tugas, tetapi menggunakan pendekatan-pendekatan adhokrasi, holakrasi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, perjalanan birokrasi terdiri dari tiga ya, transformasi kelembagaan, struktur organisasi, kedua, transformasi cara kerja. Transformasi cara kerja ini penting, transformasi cara kerja adalah agar kita dapat memberikan kinerja yang jauh lebih baik, lebih apa namanya, lebih berdaya guna, berhasil guna, maka kita perlu merubah cara kerja kita. Yang pertama adalah dengan melakukan pertama optimalisasi digitalisasi teknologi, dan yang kedua adalah melakukan perubahan cara kerja. Kita harus lebih mengoptimalkan lagi pelaksanaan kerja flexible working arrangement. Teman-teman semuanya, flexible working arrangement adalah konsep yang sudah lama sekali dilakukan oleh beberapa negara maju. Saya ingat sekali sebelum COVID 2018, tahun 2018 saya mengundang beberapa lembaga Australia, yaitu BPS-nya Australia, Kementerian Luar Negeri Australia untuk paparan waktu itu tentang flexible working arrangement di Indonesia. Waktu itu saya undang mereka karena saya saat itu diberi atau tugas saya adalah sebagai salah satu advisor dari pemerintah Australia di bidang Prospera, kebijakan publik. Nah, saya ingat sekali 2018 saya mengundang beberapa direktur, kepala badan yang tadi saya sampaikan, kepala BPS Australia dan lembaga lain untuk paparan bagaimana flexible working arrangement di Australia. Saya ingat sekali kami mengundang beberapa pejabat tinggi Kemenpan RB, BKN, LAN, kantor wakil presiden juga, karena Bapak kantor wakil presiden adalah sebagai KPRBN, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Waktu itu tahun 2018 cukup banyak resistensi terhadap mekanisme flexible working arrangement ini. Saya sangat mengerti, saya bisa memahami karena
banyak masyarakat terutama, bukan cuma masyarakat. Saya ingat sekali Ketua KPRBN pada waktu itu, Bapak Wakil Presiden eh, Pak Yusuf Kala, itu dalam beberapa rapat sambil bercanda, tapi sangat serius menyampaikan, kok PNS disuruh bekerja dari rumah, begitu kan ya? PNS itu di kantor aja nggak kerja katanya. Nah itu maksudnya apa namanya, joke tapi terasa sekali. Itu disampaikan oleh Pak Yusuf Kala. 2018 Wakil Presiden kita Pak Yusuf Kala dalam KPRB menyampaikan, PNS kita ini jangankan working from home katanya, di kantor aja nggak working katanya, dibilang gitu kan ya. Ya, saya bisa memahami sekali, memang masyarakat juga pada waktu itu apa namanya juga memiliki pendapat yang sama. Nah, jadi begini teman-teman semuanya, pengalaman Australia yang dipaparkan adalah antara lain. Kalau di Australia 2018 saja itu itu mereka sudah menerapkan flexible working arrangement. Tapi mereka ada syarat-syaratnya, dan syarat-syaratnya antara lain seperti ini. Satu, tidak semua PNS di Australia itu boleh melakukan flexible working arrangement. Dia boleh melakukan flexible working arrangement apabila sudah terbukti SKP-nya itu selama 2 tahun berturut-turut minimal baik. Itu seperti itu. Kemudian juga yang bersangkutan memiliki fasilitas infrastruktur untuk bekerja dari rumah, internet, komputer, telepon dan sebagainya. Kemudian juga apa namanya di Australia itu juga ada persyaratan-persyaratan, perjanjian-perjanjian. Nah, jadi antara pimpinan dengan stafnya. Jadi mereka misalkan tahun depan 2025 itu sudah menyampaikan ini hasil kinerja kamu dan sebagainya, kamu boleh apa namanya melakukan flexible working arrangement, kemudian juga apa namanya dipastikan hari apa saja kamu akan flexible working arrangement. Nah, maksimum kalau nggak salah waktu itu 2 hari dalam seminggu, dan waktunya sudah harus ditetapkan di awal. Bukan setiap minggu berganti-ganti dan sebagainya, tetapi sudah ditetapkan. Target-targetnya, capaian kinerja, mekanismenya, semuanya jelas. Nah, itu dulu ketika saya memperkenalkan konsep flexible working arrangement di Indonesia. Tantangan banyak, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahkan dari Bapak Wakil Presiden, tapi kemudian ada blessing in disguise. Apa? Teman-teman, pada saat kita COVID, ternyata kan kita dipaksa kan, mau nggak mau kita semua working from home, iya kan? Karena keadaan. Nah sekarang kan ternyata konsep yang dulu apa namanya saya perkenalkan dan sebagainya sekarang bisa jalan, sekarang luar biasa, dan bahkan flexible working arrangement itu bukan lagi menjadi keniscayaan, tapi menjadi sebuah keharusan. Kalau kita mau bekerja lebih baik, kalau kita mau berkinerja lebih tinggi. Nah, loh, kok bisa kan gitu kan ya? Nah, gini, teman-teman, flexible working arrangement banyak mekanismenya, banyak caranya dan sebagainya. Yang umum itu flexible working arrangement pertama dikenal dengan nama istilah flexible working place. Prinsipnya apa flexible working place? Prinsipnya adalah kalau kita mau bekerja, itu tempat kerja tidak harus selalu di kantor. Itu yang pertama kan gitu kan ya. Kemudian juga apa namanya, demikian juga artinya kalau kita mau bekerja nggak selalu harus di kantor, atau sebaliknya apa namanya di rumah pun juga kita bisa bekerja. Itulah yang namanya flexible working arrangement. Ulangi, flexible working place. Yang paling sederhana, paling rendah dari flexible working arrangement itu namanya flexible working place. Konsepnya tadi bahwa kerja tidak selalu harus di kantor, tapi dimanapun bisa kerja. Karena itu ada istilah working from office, working from home, bahkan sekarang karena teknologi saya yakin teman-teman juga sudah melaksanakannya. Kita sekarang sudah melaksanakan apa yang kita sebut WFA, working from anywhere. Saya sudah melihat sekali, banyak sekali kalau kita menunggu di airport, di bandara, mau terbang kemana, sambil nunggu take off, kita kerja di laptop kita, nanti di tempat lain, di hotel, di mana kita bisa kerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sekarang sebagian besar PNS sudah sangat familiar
dengan istilah working from anywhere. Nah, kemudian yang kedua dari flexible working arrangement namanya flexible working time. Kira-kira apa makna dari flexible working time dan implementasinya apa? Kalau boleh saya tanya, mungkin ada teman-teman yang berkenan voluntary untuk sharing di sini. Apa pemahaman teman-teman terkait dengan flexible working time dan implementasinya seperti apa? Silakan. Siapa yang mau voluntary? Izin Prof. Mungkin Siap. siapa? Ya, Mas Riza, silakan. Mungkin kalau mau yang tadi Prof, WF time ya. Jadi Ya, itu flexible working jadi time. kalau tidak salah itu misalkan tiap hari itu ada durasi waktu kerja dan itu nggak dibatasi dari jam berapa sampai yang penting dia memenuhi waktu seperti itu. Misalkan 8 jam dia memulai dari jam 12 pun nanti ya 12 tambah 8 itu sampai jam 10 gitu misalkan seperti itu. Jadi waktu yang digunakan itu ya patokannya segitu gitu, gitu. Ya. Ini Oh, seperti itu, Bro. oke, oke, benar sekali. Itu salah satu makna daripada flexible working time. Bahwa tadi, sebagai PNS, katakanlah kita punya jam kerja 40 jam seminggu gitu kan ya, 40 jam seminggu itu apa namanya tadi. Kalau dulu kerja jam kantor itu misalkan jam 8 sampai jam 4, misalkan seperti itu kan ya, harus seperti itu. Nah sekarang tadi lebih fleksibel. Lebih fleksibel tadi yang disampaikan Mas Riza, contohnya masuk jam 12 ya berarti nanti jam 8 malam baru pulang, kira seperti itu kan ya. Itu kira seperti itu. Kefleksibelan itu ada, meskipun kefleksibelan itu bukan berarti misalkan nih Mas Riza, udah saya kalau gitu mau kerja Senin, Selasa, Rebo, Kamis langsung 40 jam gitu kan ya Mas ya, supaya apa namanya, supaya cuma bisa 3 hari. Ah itu bukan seperti itu, kira seperti itu ya Mas ya. Tetap ada fleksibilitasnya tadi yang betul kami sampaikan. Apakah dibatasi minimum kerjanya 8 jam, maksimalnya 10 atau 12 jam seperti itu gitu ya Mas ya. Karena kan kita juga perlu istirahat dan sebagainya, Mas Riza. Nah, demikian juga tadi betul sekali bahwa waktunya lebih fleksibel dan juga yang tadi. Kalau di masa lalu dengan PP 53 2010 disiplin PNS yang sekarang telah dirubah menjadi PP 93 tahun 2021. Kalau dimaksud kerja, hari kerja atau jam kerja, itu kan tadi ya, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam sekian lah kira gitu kan ya, jam 4 mungkin seperti itu kan ya. Kalau kita jam 8 belum datang kantor atau belum jam 4 udah pulang, dianggapnya nggak kerja, kira seperti itu kan ya. Padahal prinsip daripada flexible working arrangement adalah tadi. Pertama, flexible working place. Tidak peduli di mana tempatnya, mau di rumah, di kantor, di bandara, di bus kita lagi naik KRL atau lagi ngopi-ngopi di kafe dan sebagainya, kita tetap bisa bekerja kan gitu kan ya, itu yang pertama, flexible working place. Yang kedua, flexible working time. Nggak peduli mau hari Sabtu, hari Minggu, jam 10 malam, jam 1 pagi, atau apa dan sebagainya. Yang penting, selama pekerjaannya selesai, itu yang paling penting kan gitu kan ya. Bukan jamnya yang penting, bukan tempat kerjanya yang penting, tapi pekerjaannya yang selesai lah. Itu apa namanya, itulah makna daripada flexible working arrangement. Nah, tadi sudah dua ya, flexible working place, tempat kerja, flexible working time. Yang ketiga, yang relatif lebih sulit namanya flexible working outcome. Nah, kira-kira apa ini konsep flexible working outcome ini? Silakan teman-teman, mungkin kalau ada yang mau sharing di sini, saya yakin teman-teman sebenarnya juga sudah tahu, sudah melaksanakannya juga. Eh, Silakan. Ada yang mau sharing di sini tentang kira-kira apa yang dimaksud dengan flexible working apa namanya working outcome? Prinsipnya apa? Silakan.
Ayo, siapa nih? Silakan nih. Mas Fadel Muhammad. Fadel Kurniawan. Kira-kira gimana Mas Fadel? Izin Pak, kalau Ya, flexible working outcome jujur kalau saya belum pernah mengalami sih Pak. oh, oke. Kalau yang pernah ya flexible working aja Pak. Oke. Kalau Oke. iya itu sih Pak. Soalnya Baik. kalau di tempat kami untuk indikator kinerjanya memang kalau tempat saya kan Di mana Mas? berdasarkan laporan Pak. Jadi Di itu mana memang sekarang kerjanya Mas? saya di BPKP Pak. Oh, BPKP ya, ya. Kemarin itu ya. Yang Iya ini Pak. ya. Yang Ya, Mas Fajar ini ya. Apa namanya? eh, 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 Bosnya Pak Ateh ya, Mas Fajar ya. iya betul Pak. Saya Oke. hanya buruh Pak. Pimpinannya Pak Ateh. Gimana Pak? Mas Fajar pimpinannya, Mas Fadel pimpinannya Pak Ateh ya. Saya anak buahnya Pak. Oh, Saat ini saya bahannya kirain pimpinannya. Iya, 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 iya. Berarti Saya sama di Pak perwakilan, Pak. Kalau di tempat kami untuk masalah outcome dari, maksudnya misal kinerja pegawai, Pak, ya itu memang tiap tahun kan membuat SKP, itu indikator kinerjanya memang diatur untuk, kan kami dibagi bidang-bidang, Pak. Lah, laporannya itu atas, misal pengawasan atas apa, nanti untuk Hmm, laporan yang dihasilkan itu sebenarnya menyesuaikan arahan dari pusat, Pak, asalkan sesuai dengan ya, bidang-bidang terkait. Tapi ya. kalau konkretnya yang flexible working outcome itu Oke, masih belum belum oke. mengetahui sih Pak saya, Siap. belum ada Mas pengalaman. Fadel kabar mana? Saya di Kalimantan Tengah, Pak. Oh, Kalteng, Palangkaraya ya, Palangkaraya ya. Ya, ya, Iya, ya. Pak. Oke. Jadi, teman-teman semuanya, prinsip daripada flexible working outcome itu adalah tadi. Tidak peduli siapa atau unit mana yang mengerjakan, yang penting tugasnya tercapai atau terlaksana. Nah itu filosofinya. Kan kalau yang dua pertama tadi kan ya, nggak peduli tempatnya di mana, yang penting tugasnya tercapai kan gitu ya. Yang kedua, tidak peduli kapan mengerjakannya, yang penting tugasnya tercapai. Nah, flexible working outcome ini yang paling tinggi dan paling susah melaksanakannya. Filosofinya adalah tidak peduli siapa orang atau unit mana yang mengerjakan atau OPD mana yang mengerjakan, tapi tugas-tugasnya tercapai. Nah, contohnya gimana? Contohnya begini, teman-teman semuanya. Teman-teman yang terutama apa namanya, yang terutama bekerja di Pemda misalnya. Di Pemda kemarin banyak itu Pemda-Pemda Sultan itu kan, kayak apa namanya Pemda DKI dan sebagainya, Tidore dan sebagainya. Jadi begini konsepnya. Di RPJMD Provinsi DKI Jaya, RPJMD Kota Tidore, itu nah yang namanya visi misi itu kan misalkan misinya apa namanya menurunkan kemiskinan menjadi 5% atau menurunkan stunting menjadi 0% atau 1%, contohnya gitu kan ya. Nah, apa namanya kalau kita melihat di RPJMD-nya DKI, daerah khusus Jakarta DKJ maupun juga apa namanya Tidore, itu pasti ada tuh visi misi target-targetnya kan gitu kan ya. Nah, masyarakat gitu kan ya, masyarakat Tidore, masyarakat Jakarta kan nggak mau tahu kan, misalkan seandainya kok Jakarta macet. Oh, ini dinas perhubungannya seperti apa sih? Kok Jakarta misalnya angka stuntingnya masih 3% misalnya. Ini harusnya dinas mana? Enggak, itu nggak penting. Yang masyarakat mau tahu adalah angka stunting di daerah khusus Jakarta di Tidore menurun. Gitu kan ya. Kemudian juga apa namanya kemiskinan menurun, penciptaan lapangan kerja naik. Nggak peduli mau dinas mana, mau unit mana, badan mana yang mengerjakannya, nggak peduli. Masyarakat maunya, yang penting tugasnya tercapai. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan filosofi seperti tadi saya sampaikan, maka eh, untuk pelaksanaan flexible working outcome ini paling sulit. Mengapa?
Karena itu perlu ada orkestrasi untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas. Jadi RPJMD teman-teman yang di provinsi, kabupaten, kota, termasuk Renstra, itu kan dibelah lagi dalam Renstra UPD dan seterusnya. Nah, itu kemudian Renstra-Renstra itu RPJMD didetailkan lagi ke dalam RKP maupun RKPD dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekali lagi diperlukan orkestrasi yang baik. Masing-masing OPD sudah tahu apa tugas dan fungsinya, bahkan pada saat-saat tertentu dia bisa membackup, bisa melakukan tugas-tugas lain yang mungkin bukan tugas pokoknya untuk memastikan agar visi misi RPJMD wilayahnya tercapai. Apa yang menjadi tugas-tugas kementeriannya tercapai. Contoh paling sederhana teman-teman daripada flexible working outcome itu kayak ini aja, kayak pemain sepak bola, total football itu loh, iya kan? Total football itu kan konsepnya begini, kalau kesebelasan kita sedang menyerang lawan, ya artinya sebisa mungkin kalau penyerang tugasnya udah sana, libero juga, back pun ikut menyerang, kira-kira seperti itu kan ya. Bahkan kadang-kadang di beberapa tim sepak bola itu kipernya kadang-kadang juga ikut maju menyerang. Nah, itulah yang namanya total football. Sebaliknya kalau kita sedang sedang diserang, maka sebisa mungkin semua pihak itu akan ikut membantu ke belakang gitu kan ya. Jangan sampai pas kita lagi serang itu penyerang nyantai-nyantai aja dua di depan lah merokok, itu bukan tugas saya kan gitu kan ya. Ini tugasnya back misalkan seperti itu. Yang midfield juga nyantai-nyantai aja. Ah, ngapa itu udah itu tugas back saya dan seterusnya. Itulah kira-kira analog sederhana. Analog sederhana dari flexible working outcome. Kan gitu ya Mas ya. Jadi sepak bola juga sama, timnya, manajer timnya, negaranya, supporternya nggak mau tahu nih. Ini kok gol nih kok kenapa yang ngegolin itu kok backnya atau bahkan kipernya, bahkan. Buat mereka nggak penting siapa yang ngegolin, yang penting adalah timnya menang. Kira-kira seperti itu ya. Demikian juga tadi kita. Pemda-pemda itu masyarakat ingin tahu eh, ingin tahu lupa, tidak ingin tahu siapa yang mengerjakan, tapi mereka uh, ingin berharap agar berbagai capaian-capaian pembangunan yang ada di wilayahnya itu dapat terlaksana dengan baik. Gitu. Oke, berikutnya adalah pindah jabatan sudah, sudah. Oke, saya akan berbicara tentang apa namanya saya ingin berbicara sekarang tema yang kedua tentang Indonesia Emas. Sebelum apa namanya sebelum saya berdiri, apakah ada yang teman-teman ingin tanyakan atau diskusikan terkait tema pertama tadi? Silakan. Izin, Pak. Yuk, nggak kelihatan nih, sebentar Mas. Sebentar Mas. Ini kok screenku kok cuman power ini ku aja ya Mas ya, apa namanya? Oke, oke, oke. Siap, monggo silakan Mas. Ayo, tadi siapa tadi yang mau tanya diskusi, Izin, Pak. silakan. Samsul, Pak. Oh ya, silakan Mas Samsul, apa yang mau didiskusikan? Oh iya, Pak. Ya, izin, Mm-mm. mungkin terkait dengan flexible working outcome tadi. Iya, eh, Tadi Bapak menyinggung terkait dengan mungkin implementasinya di daerah. iya. Ya, kebetulan kami juga di Pemda, Mm-mm. dan eh, kalau misalkan, menurut saya Pak, kalau misalkan flexible working outcome ini diterapkan di tingkat pemerintah daerah, mungkin Mm-mm. sah-sah saja karena
di satu sisi mungkin eh, target-target yang dijabarkan dalam visi atau misi kepala daerah itu bisa terpenuhi dengan Ya, cepat dalam waktu betul, yang cepat itu. betul. Tetapi di satu sisi yang lain, eh, mungkin kalau dikaitkan dengan penilaian kinerja, Mm-mm. bagaimana caranya menilai kinerja perangkat daerah berdasarkan tugas dan eh, fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan eh, apa visi misi yang di breakdown dalam bentuk program atau kerja masing-masing perangkat daerah itu. Itu yang pertama, Pak. Ya, Yang kedua, kemudian mungkin kalau dalam visi misi itu hanya menetapkan contoh misalkan satu target dalam visi misi itu yang dijabarkan dalam seluruh eh, program kegiatan perangkat daerah, mungkin bisa itu diterapkan karena eh, itu akan visi misi itu akan tercapai dengan cepat gitu. Tetapi kalau di dalam visi misi itu kemudian ketika disandingkan dengan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu di pemerintah daerah dalam bentuk perda ataupun oleh pemerintah pusat, itu kira-kira gimana Pak? Apakah itu dia tidak bertolak belakang dengan regulasi yang ditetapkan atau gimana Pak? mm-mm. Mungkin itu dari kami. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Samsul. Ada dua hal tadi ya Mas ya yang disampaikan. Ya. Oke, silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang punya pendapat, mau sharing juga terkait dua hal yang tadi disampaikan Mas Samsul. Silakan. Kita di sini Izin, diskusi Prof. lah. Eh, Izin siap. boleh nambahin Oh, pertanyaan, Prof. loh, siap. Silakan Mbak Selvi. Oh, udah Iya, selfie belum hari ini? Ya? iya. Oke. Udah banyak, Prof, buat Ah, laporan siap, kinerja. siap, siap, siap. Gimana Mbak? Iya, izin Prof, tadi memang sangat menarik ya Prof terkait dengan flexible working outcome ini. Sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip sih sama Pak Samsul tadi gitu kan. Mm-mm. Cuman mungkin mau ditambahkan gitu ya. Terkait hal-hal seperti ini itu nanti kan kalau apa ini tuh siapa yang apa ya siapa yang menentukan ya Prof gitu kayak misalnya kalau flexible working outcome gitu kan kalau misalnya gitu kalau flexible working time atau flexible work from anywhere gitu itu kan biasanya punya punya eh, perwal lah misalnya gitu kan ya yang mengatur tentang jam Mm-mm. kerja terus tentang kinerja gitu. Nah, kalau Mm-mm. misalnya flexible working outcome ini eh, siapa yang menentukan dan ya tadi evaluasinya tuh siapa gitu karena Oke, oke. Iya. Baik, terima kasih Mbak Selmi, Mbak Selvi. Apa namanya? Silakan. Oke. Ada teman-teman mungkin yang mau sharing di sini untuk respon apa yang tadi disampaikan oleh Mas Samsul, Bahri dan juga ditanyakan juga disampaikan oleh Mbak Selvi. Silakan, teman-teman. Izin Prof, Ayo silakan Mas Fadel. mungkin menanggapi Oke. pertanyaan Mas Samsul, mungkin kalau Ya. yang pertama kan terkait pengukuran kinerja pemerintah, apa namanya, OPD-OPD-nya ya. Kalau Mm-mm. sepengalaman saya itu kan di daerah itu kan ada RPJMD itu kan untuk Mm-mm. perencanaan 5 tahunan. Itu Ya. kan memuat mulai dari visi kepala daerah, nanti dia Ya. kan turun ke misi kepala daerah. Ya. Dari misi-misi itu nanti turun ke tujuan strategis, Iya. nanti turun lagi ke sasaran-sasaran. Nah, dari Saran. sasaran-sasaran ini Arah biasanya kebijakan, nanti ada arah kebijakan gitu tuh, ada program-program gitu tuh. Lanjut lanjut Mas. ya dari sasaran itu nanti biasanya kan untuk perencanaan yang penanggung jawabnya kan Bapeda ya, tapi kan Oke. itu berdasarkan musrenbang seluruh Mm-mm. SKPD. Nah, di Mm-mm. situ di dokumen perencanaan 5 tahunan itu biasanya sudah diampuni untuk sasaran strategis dari Mm-mm.
daerah. Itu misal ada sasaran strategis A itu nanti bisa jadi diampu oleh misal terkait kemiskinan, bisa jadi dinas sosial, kemudian Iya, dinas UMKM dan lain-lain, dan iya, semua sasarannya itu nanti turun lagi ke perencanaan 5 tahunan dari OPD tersebut, beberapa OPD tersebut, yang nantinya tujuannya adalah satu sasaran tadi diampu oleh beberapa OPD, tapi OPD tersebut juga memiliki beberapa sasaran yang mencakup pertama terkait dukungan ke visi misi kepala daerah, kemudian terkait tugas dan fungsi dari OPD itu. Kalau itu setahu saya, kemudian apakah nanti tidak bertentangan dengan kebijakan pusat? Kalau setahu saya harusnya itu memang ada sinkronisasi sih dari Bapeda awal. Kalau tahap perencanaan itu mereka biasanya ada pendampingan. Jadi di Bapeda kan dibagi ke beberapa bidang. Dan satu bidang itu mendampingi, misal ada dinas urusan pembangunan itu kemana-mana-mana. Itu nanti yang tujuannya mengawal supaya perencanaannya itu tetap sinkron dengan pusat. Itu setahu saya sih Prof. Tapi mungkin dari Prof lebih paham. Terima kasih. oke. Baik, terima kasih Mas Fadel tadi pendapatannya pendapatnya sangat baik menurut saya, memperkaya diskusi kita, memperkaya apa yang tadi ditanyakan oleh Mas Samsul dan Mbak Selvi. Jadi kira-kira teman-teman semua seperti ini. Flexible working outcome itu adalah salah satu prinsip, salah satu filosofi yang berdasarkan praktek dari beberapa negara lain. Dan sekarang juga sudah dipraktekkan oleh beberapa Pemda dan KL. Dan karena mereka melaksanakan flexible working outcome itu, maka justru mereka itu mendapatkan nilai sakip dari Kemenpan. Ini sakip Kemenpan baru diberikan awal Oktober kemarin kalau nggak salah ya kan ya. Nah, nilai sakip itu kan ada peringkat-peringkatnya ya, mulai dari D, C, 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 B, B kurus, B gemuk, A, bahkan ada yang AA juga. Nah, saya sampaikan begini. Satu, selama ini kita birokrasi, sering berpikirnya itu kita, walaupun kita selalu bilang kolaborasi, koordinasi, tapi kita itu pada prakteknya, kolaborasi, koordinasi, sinergi, itu cuma gampang diomongkan, sulit sekali dilaksanakan, kan gitu kan ya? Nah, itu apa? Terbukti misalnya, kita kalau rapat-rapat, selalu kita, oke, sharing kebijakan buat ini. Saya bagi orang, kemudian sebagainya. Tapi ketika kita diminta sharing anggaran, susahnya setengah mati kan gitu kan ya. Kita tuh ngerasa kalau anggaran tuh kayak punya kita. Padahal seperti yang saya sampaikan di kelas kemarin, anggaran yang ada di kita, baik dalam bentuk APBD maupun APBN, itu bukan anggaran kementerian kita, bukan anggaran OPD kita. Itu adalah anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah misalnya, yang diadministrasikan, diampu oleh OPD-OPD-nya. Jadi sekali lagi itu bukan anggarannya OPD-OPD-nya, bukan. Itu anggarannya masyarakat Kalimantan Tengah yang diampu dan diadministrasi oleh OPD-OPD-nya gitu kan Mas ya, untuk melaksanakan dari kegiatan-kegiatan itu. Iya kan ya? Nah, itu dengan seperti itu maka dengan cara pikirnya birokrasi masa lalu, ini anggaran saya pegangin sendiri, saya nggak bagi-bagi dan sebagainya. Gitu Mas. Saya tahu sekali lah kira-kira seperti itu gitu kan ya. Nah, dan kita pun dengan paradigma lama yang namanya money follow function. Sebagian besar uang-uang APBN, APBD kita itu dibagikan, diperuntukkan hanya untuk fungsi-fungsinya saja. Padahal semenjak 10 tahun terakhir, bahkan sebetulnya lebih, zaman Pak SBY kami sudah mengadvokasi juga yang namanya money follow program. Kan gitu kan ya? Sekarang itu berkatnya money follow program lagi. Jadi bukannya uang dibagikan untuk fungsi-fungsi, untuk OPD-OPD tertentu, untuk kementerian-kementerian lembaga tertentu dan sebagainya, bukan. Tapi untuk program-program unggulan.
Kalau dilihat di RPJMN, RPJMN itu kan pas ada kan tujuan-tujuan kita RPJMN visi misinya apa kan mau mencapai apa gitu kan. Di RPJMD juga seperti itu. Apa visi misinya pemerintah Kalimantan Tengah? Apa visi misinya target-targetnya pemerintah Kota Tidore, pemerintah Provinsi DKJ. Semua ada target-targetnya. Nah, kalau selama ini dulu kita hanya fokus uang dibagi ke masing-masing OPD. Akhirnya apa yang menjadi target-target sebuah kementerian, lembaga, Pemprov seperti yang Mas Fadel sampaikan tadi itu, Mas. Kadang-kadang kan satu target itu satu misi diampu oleh beberapa OPD kan gitu ya, Mas ya. Nah, kalau kita nggak berkolaborasi, nggak berkoordinasi dan sebagainya selama ini birokrasi lebih fokus kepada output, pada jumlah kegiatan, tapi bukan kepada pencapaian outcome atau impact-nya. Gitu kan Mas Fadel kan ya? Nah, itu masih banyak itu. Pemda-pemda, jangankan Pemda, KL pun juga pikirannya itu masih terbatas pada output. Misalnya, berapa jumlah kegiatan yang dilakukan dan sebagainya, dan sebagainya. Contohnya misalkan, masih banyak teman-teman di Kementerian Pariwisata, Parekraf itu, kalau menyusun rencana kerja, target dan sebagainya, misalnya, rencana kerjanya adalah melakukan pameran turisme di 5 negara 5 negara asing misalkan gitu, iya kan? Nah, padahal sebetulnya itu bukan outcome, itu bukan impact, itu namanya output atau kegiatan kan gitu kan ya. Padahal yang diingat pemerintah dengan diberikan kewenangan, diberikan anggaran, yang ingin dicapai itu bukan berapa kali melakukan pameran di luar negeri dan sebagainya, tetapi output ataupun outcome daripada program-program di Kementerian Pariwisata itu adalah yang pertama misalnya berapa persen peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia setelah pameran di luar negeri itu kan kayak gitu kan ya. Yang kedua, berapa lama misalnya atau bertambahnya hari menginap wisatawan di Indonesia atau bertambahnya pengeluaran wisatawan di Indonesia. Itu baru namanya outcome, kira-kira seperti itu, bukan berapa kali kita bikin pameran di luar negeri dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau yang di pertama tadi itu namanya masih fokusnya kepada output atau masih berkegiatan. Teman-teman semuanya, sebuah pemerintahan yang berkinerja dengan baik, paling tidak dari sudut pandang sakit, sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan, ini untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh Mas Samsul dan Mbak Selvi juga. Jadi begini, ketika saya masih di Kemenpan, berarti 2011 sampai 2012, dulu itu Pemda-Pemda, termasuk kementerian lembaga, senang sekali kalau kegiatannya banyak. Contohnya apa? Dulu itu saya ingat sekali saya dampingi Pemprov DIY untuk melakukan perubahan sakitnya. Dulu sekitar 2011, Pemprov DIY itu ada 3.000 kegiatan dengan APBD sekitar 3 triliun. Nah, tapi setelah kita periksa-periksa, dari 3.000 kegiatan itu ternyata lebih banyak kegiatan pendamping daripada kegiatan pokoknya. Contohnya apa? Misalnya, kalau saya nggak salah ingat dulu misalnya begini, ada satu anggaran pembelian bibit padi terbaik dari Thailand. Kalau nggak salah dulu anggarannya sekitar 1,5 miliar, tapi setelah dipetakan ternyata 1,5 miliar untuk beli bibit padi terbaik dari Thailand itu sekian ratus juta misalkan untuk sosialisasi bagi para petani di 5 kabupaten kota di DIY. Kemudian sekian ratus juta untuk penelitian di Fakultas Pertanian Perguruan Tinggi di DIY, Provinsi DIY. Kemudian dari uang 1,5 miliar itu sisa sekitar 600 juta, dipotong sekitar 150 juta atau 200 juta untuk beli tiket, penginapan dan sebagainya. Akhirnya dari uang yang 1,5 miliar itu yang betul-betul dibelikan bibit padi nggak sampai 500 juta.
Nah, itulah contohnya. Contohnya apa? Banyak kegiatan tidak selalu berkaitan langsung dengan tercapainya visi misi atau target masing-masing tadi, pemerintah daerah, kementerian, lembaga. Nah, ketika kami menemukan seperti itu, Prof. Eko, saya, Pak Ateh, waktu itu Pak Ateh masih Deputi RB di Kemenpan. Kami menyampaikannya ke Ngarso Dalem, Gubernur DIY. Ini contohnya seperti ini. Ini perlu diperbaiki, dikurangi dan sebagainya. Sehingga semua kegiatan yang ada di apa namanya di RKPD-nya, RKA-nya Pemprov DIY itu, sehingga akhirnya dari yang 3.000 kegiatan teman-teman semuanya, akhirnya bisa menjadi kalau nggak salah tinggal 900. Dipotong sekian 2.000 lebih. Nah, tapi dari 900 kegiatan itu yang tadi itu yang nggak berkaitan langsung dengan pencapaian visi misinya tadi itu otomatis tersisir semua. Akhirnya dengan pendekatan baru itu dari semula kegiatan 3.000 tinggal 900, ada penghematan sekitar 1,5 triliun. Nah, oleh Ngarso Dalem 1,5 triliun itu dimasukkan lagi ke dalam program-program pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Nah, karena itulah penciptaan lapangan kerja, kesehatan, pendidikan di DIY meningkat lebih baik. Nah, akhirnya apa? Dengan seperti tadi, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dicoret, kemudian juga dipastikan semua kegiatan-kegiatan yang ada di Pemprov DIY itu berkaitan langsung dengan pencapaian visi misi RPJMD DIY. Nah, setelah itu maka dievaluasi oleh Kemenpan dengan perubahan paradigma bisnis proses, flexible working outcome tadi, itu akhirnya semenjak 5 tahun yang lalu, pemerintah Provinsi DIY adalah satu-satunya instansi pemerintah yang nilai sakitnya AA. Karena udah nggak ada lagi itu pemborosan gini-gini, pokoknya semua kegiatannya itu berkaitan dengan pencapaian visi misinya Pemprov DIY. Nah, kalau di beberapa daerah teman-teman semuanya ya, terutama kabupaten-kabupaten yang agak terpinggir, itu masih banyak di dalam apa namanya RKPD kegiatan-kegiatan, misalnya pembelian apa namanya seragam PNS, pakaian olahraga, apa namanya itu apa kaitannya untuk pencapaian visi misi kabupaten tersebut? Nggak ada kan? Nah, itulah yang perlu kita rubah paradigmanya. Sehingga semua anggaran dan semua kegiatan yang ada di apa namanya Pemda kita, kementerian dan sebagainya, itu betul-betul terkait langsung dengan pencapaian visi misi kementerian, lembaga maupun Pemda kita. Nah, sekarang tahun ini dengan perubahan paradigma, perubahan apa namanya pohon kinerja dan sebagainya, sekarang sudah ada tiga Pemda lagi yang nilai sakitnya AA, yaitu satu Pemkab Banyuwangi, inovasinya banyak sekali Banyuwangi, yang kedua Pemkot Surabaya, satu lagi aku lupa. Bulan ini diberikan oleh Menpan yang lama, Pak Aswar Anas, berarti sekarang ada 4 Pemda yang nilai sakitnya AA. Nah, jadi teman-teman semua ke depan kita juga akan mendorong bukan saja Pemda-Pemda, tapi juga kementerian lembaga agar betul-betul lebih efektif, efisien dalam mempergunakan anggaran yang ada. Kan gitu kan ya? Udah anggarannya terbatas untuk kegiatan-kegiatan yang nggak berkaitan langsung lagi dengan pencapaian visi misi organisasinya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, Mas Samsul, Mbak Selvi, dan juga Mas Fadel. Jadi, Mas Samsul, betul, penilaiannya nanti tidak lagi menjadi kaku seperti dulu, Mas. Jadi gini, Mas Samsul, sama seperti gini. Kalau sebuah kesebelasan, kita kan apa namanya tidak menilai bagaimana kinerjanya sebagai seorang back seperti apa, kinerjanya libero seperti apa, kinerjanya penyerang seperti apa.
tapi kinerja keseluruhan. Di mana timnya menang, maka itu menunjukkan bahwa semua lini berfungsi dengan baik, gitu kan ya. Kalau tadi orang masih pada, wah ini bukan tugas saya dan sebagainya, ya kalau kita analogkan secara sederhana, sama seperti kesebelasan yang tidak menggunakan pendekatan total football. Demikian juga Mas Samsul tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan pendekatan yang terpadu tadi itu sudah dicontohkan. Pemerintah Provinsi DIY, Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya, sekarang sakitnya AA. Padahal kegiatannya sudah dipotong jauh sekali. Saya kurang tahu di Tidore ada berapa ribu kegiatannya. Nanti kalau dilihat lagi apakah tercapai, apakah semua kegiatan-kegiatan itu berkaitan erat dengan pencapaian visi misi Tidore tadi itu. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, itu terima kasih tadi terhadap apa namanya diskusi di tema pertama. Saya mau diskusi, ulangi, mau melanjutkan kembali apa namanya, mau melanjutkan kembali tema saya sebentar. Ini PowerPoint saya masih kelihatan ya teman-teman? Masih kelihatan? Masih, Prof. Oke. Tapi kok di sayanya malah nggak kelihatan ya sebentar. Saya malah yang ada gambar, mungkin view-nya ini perlu saya kecilkan dulu sebentar. Oke, sebentar. Oke, oke teman-teman, kita sekarang ke tema kedua. Mungkin saya percepat saja ini karena saya yakin teman-teman sudah mengetahui juga apa namanya terkait dengan Indonesia Emas ini. Indonesia Emas ini adalah apa namanya, apa yang menjadi sasaran kita dalam RPJPDN 2025-2045. Ada apa namanya, ada 8 sasaran strategis, kemudian juga ada 17 arah pembangunan dan 45 indikator utama pembangunan. Nah, ini teman-teman saya harapkan sudah membacanya dan mengetahuinya. Nah, kemudian sasaran kita mau menjadi Indonesia Emas 2025 itu kita ingin misalnya pendapatan per kapita kita. Sekarang teman-teman 5.500. Kita pengen 2045 menjadi 30.000 karena negara maju itu 30.000. Nah, ini juga nanti kita diskusi sama-sama. Kontribusi PDB maritimnya seperti apa, kontribusi PDB manufaktur seperti apa, tingkat kemiskinan kita mau kurang berapa, sekarang 6-7%, inginnya nanti menjadi hanya 0,5 sampai 0,8, indeks Gini rasionya ingin menurun, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah,
Kemudian 8 agenda pembangunan yang tadi saya sampaikan tadi itu terdiri dari 3 hal. Ada 3 transformasi penting Indonesia menuju 2025. Pertama transformasi sosial, kedua transformasi ekonomi, ketiga transformasi tata kelola. Termasuklah di sini reformasi birokrasi. Nah, tadi ada 3 transformasi dan ada 2 landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, dan yang ketiga, ada gimana kerangka implementasi transformasinya. Ada pembangunan kewilayahan yang merata, sarana prasarana yang berkualitas, dan ramah lingkungan, setelah yang ke-8 kesinambungan pembangunan. Nah, ini teman-teman, tadi 8 misi strategis, ada 17 arah pembangunan, mulai dari yang terkait dengan transformasi sosial, terkait dengan transformasi ekonomi, yang ketiga transformasi tata kelola, dan 2 yang lain adalah tadi landasan transformasinya, yaitu supremasi hukum dan ketahanan sosial budaya. Jadi ada 17 tujuan pembangunan utama. Nah, berikutnya teman-teman, nah ini transformasi tata kelola itu disampaikan. Kita ingin tahun 2025 itu regulasi kita berkualitas dan adaptif. Ingat nggak teman-teman pada pertemuan minggu lalu? Saya menuliskan dulu dalam roadmap reformasi birokrasi yang pertama 2010-2014, saya sudah memasukkan konsep dynamic governance itu. Kita ingin ada regulasi yang berkualitas dan adaptif. Kita ingin kalau bikin regulasi itu nggak usah yang rigid-rigid, tapi harus yang agile, fleksibel, dan seterusnya. Nah, ini beberapa transformasi tata kelolanya. Ada 20 upaya super prioritas. Nanti teman-teman baca saja, pelajari sendiri. Kemudian, nah ini yang mungkin penting untuk kita ingatkan kembali. Pilar-pilar utama dalam pencapaian Indonesia Emas 2025 itu diantaranya, yang terpenting ya, yaitu ASN. Mereka sebagai buat kebijakan yang berkualitas, penyedia pelayanan yang proaktif, dan selaras dengan perkembangan lingkungan strategis. Kemudian swasta yang mendukung penciptaan iklim usaha kompetitif, memperluas peluang kerja, diversifikasi produk, hilirisasi, dan seterusnya. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini teman-teman, Indonesia Emas 2045 itu adalah ya sebuah impian besar kita untuk menuju Indonesia yang unggul, maju, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia Emas 2045 juga kira-kira adalah sasaran antara menuju mimpi Indonesia 2085 yang ditulis oleh Presiden Joko Widodo 2015. Waktu itu beliau sedang tahun baruan di ujung timur Indonesia. Dulu namanya masih Provinsi Papua, sekarang Papua Selatan kalau saya nggak salah Merauke itu, ya kan? Nah, yang paling penting teman-teman semuanya, dari Indonesia Emas 2045 maupun mimpi Indonesia 2085 itu, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan juga Indonesia ataupun mimpi Indonesia 2045 itu kunci utamanya bukan pada kekuatan ekonomi, bukan pada kekuatan politik, bukan pada kekuatan militer, melainkan pada SDM-nya. Nah, ini yang paling penting. Karena itu pembangunan SDM itu menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan. Dan ini teman-teman adalah tahun lalu saya bersama dengan Pak Suharto Mono Arfa menerima buku Menuju Indonesia Emas 2045. Karena memang saya ikut berkontribusi lah sedikit-sedikit di dalam penyusunan RPJPN 2025-2045. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke topik ketiga,
Silahkan mungkin apa namanya, apakah ada yang ingin didiskusikan? Saya persilahkan teman-teman untuk menyampaikannya di sini. Silahkan monggo sebelum kita geser lagi ke topik yang ketiga. Silahkan teman-teman. Ada yang mau disampaikan di sini teman-teman? Izin Pak, boleh? Oh iya, Ya. silakan dong Mbak Selvi, dengan senang hati, dengan senang hati. Iya Pak, tadi kalau misalnya apa namanya bonus demografi ya Pak di Ya, 2045 nanti misalnya gitu kan, ya, itu kan eh, akan terwujud kalau perhitungannya misalnya sama sama seperti yang sudah kita perkirakan gitu kan. Tapi kan akhir-akhir ini juga kita eh, apa kita mendengar juga gitu ya bahwa misalnya gitu ya angka eh, menikah sedikit gitu kan, semakin menurun misalnya gitu kan. Terus angka karena misalnya wanita mandiri makin banyak, sementara pria mapan semakin sedikit, misalnya kayak gitu kan. ya, ya, ya. Jadi, nah terus apakah ini juga sudah diperhitungkan gitu Pak sebelumnya gitu. Nah kalau misalnya ke depannya misalnya dan ternyata kan memang juga ada faktor-faktor lain juga kan yang berubah gitu pasca COVID ini gitu. Apakah item-item itu juga sudah Pak kita kita lakukan revisi-revisi atau treatment khusus gitu ya sampai benar-benar bonus demografi itu benar-benar bisa terwujud misalnya seperti itu Pak. Pasti. Oke, terima kasih sekali Mbak Selvi tadi menyampaikan beberapa hal sebagai kayak Mbak Selvi ini sebagai pemantik diskusi kita ini kira-kira. Oke, silakan teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing pendapatnya, ada yang mau menanggapi, saya persilahkan. Ada teman-teman yang ingin menanggapi? Ini luar biasa nih, ada banyak teman-teman ini. Gimana? Atau Mbak Sandra Gusman ingin menyampaikan sesuatu, Mbak Sandra? Kayaknya aku lihat udah mau siap-siap mau ini menginikan kameranya. Silakan Mbak Sandra. Apa kira-kira apa namanya pendapat pendapat Mbak Sandra terkait? I- Iya Pak, ini sebelumnya saya mau menyampaikan ini saya double zoom ini Pak, sedang double zoom. Jadi pada waktu yang bersamaan ini saya di BPK Pak, ini kami sedang membahas mengenai penyempurnaan struktur organisasi di BPK sebagai dampak dari pembentukan Kabinet Merah Putih gitu Pak. Oh Jadi iya, ini iya, iya. iya, jadi kami terdampak. Oke, Nah, oke. ini kan sebetulnya bisa dilihat juga sebagai transformasi ya, Ya. transformasi sistem kelembagaan gitu ya. Hmm, hmm. Di sini kan yang dibahas mengenai transformasi di bidang hukum, di bidang industri pertahanan, kemudian perencanaan dan fiskal, kemudian subsidi gitu. Nah, jadi mungkin dari dua ini, Pak, ada dua hal yang saya ingin sharing, Pak. Ini terkait dengan pengalaman kami di BPK pada saat mengaudit industri pertahanan dalam negeri dan juga Ya, melakukan audit terkait subsidi, Pak. ya, Jadi sebetulnya empat hal ini kan yang ada di mana nih? Ada di slide ini. Oh ya, ada transformasi tata kelola juga. Ya, ini ya, ya mengenai pembentukan ini ya, transformasi tata kelola kelembagaan. Nah, tapi ya, mungkin saya fokus ke dua hal ini ya Pak yang tadi, ya, transformasi industri pertahanan dan juga reformasi subsidi. Jadi pertama ini terkait dengan industri pertahanan bahwa kami pernah punya pengalaman untuk mengaudit terkait dengan industri pertahanan yang tentu saja sebetulnya tujuan kita adalah kemandirian industri pertahanan ya Pak, yang dengan penguatan value chain gitu. hmm, Jadi memang ini kan
kalau dilihat dari value chain-nya bahwa penguatan industri pertahanan ini kan butuh kerjasama dari berbagai sektor gitu ya Pak ya. Dari sektor industri, kemudian perdagangan gitu ya, perindustrian, perdagangan sampai dengan ke sistem pertahanan. Nah, faktanya kita punya BUMN strategis di bidang pertahanan gitu ya. Nah, faktanya BUMN kita di bidang pertahanan ini masih banyak yang berdarah-darah gitu ya, Pak. Jadi jangankan untuk mengejar profit gitu yang susah sekali gitu ya. Kadang untuk mendapatkan project aja ini juga mesti bersaing gitu kan dengan luar negeri dan belum bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu. Nah, waktu itu kalau kita benchmark ke sistem di USA gitu kan Pak, di sana itu betul-betul sudah industri pertahanan sudah maju dalam arti untuk raw material saja mereka sudah mengandalkan industri yang kecil gitu ya, UMKM, home industry seperti itu. Jadi value chain-nya itu mulai dari hulu sampai dengan hilir itu mereka sudah bisa mandiri di dalam negeri gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang kami lihat di sini industri pertahanan kita misalnya BUMN itu banyak kita mendapatkan pesanan-pesanan dari luar negeri gitu ya. Jadi beberapa negara cukup percaya dengan Indonesia baik di ASEAN maupun misalnya di Timur Tengah gitu ya, tapi justru belum menjadi tuan rumah gitu di negeri sendiri. Justru sistem pertahanan kita yang belum trust terhadap industri pertahanan di dalam negeri seperti itu. Jadi satu kata menurut saya adalah keberpihakan gitu Pak. Iya, kita kan ada konsep TKDN gitu ya, komponen dalam negeri. Nah, seperti itu kan sebetulnya kalau kita mau gitu ya, kita mau berpihak, tentu saja itu pasti bisa gitu ya, dengan segala macam program pemerintah, dengan segala macam insentif pemerintah gitu ya. Tapi kan nyatanya kita belum berpihak gitu ke dalam negeri seperti itu. Kemudian terkait dengan reformasi subsidi, terutama di bidang energi terbarukan dan juga pupuk yang tepat sasaran. Nah, kebetulan dua hal ini kami pernah itu masuk ke dalam lingkup audit kami juga, Pak. Baik subsidi energi maupun subsidi pupuk. Jadi faktanya memang sampai dengan saat ini banyak subsidi itu yang masih belum tepat sasaran. Seperti itu. Jadi kalau subsidi kita tepat sasaran tidak hanya efektif, tapi sebetulnya kita juga bisa melakukan banyak penghematan yang kemudian nanti anggaran subsidinya bisa dialokasikan untuk program lain gitu yang lebih bermanfaat. Misalnya sekarang kabinet yang sekarang ingin melakukan program makanan bergizi gratis ya, makanan bergizi gratis. Nah, itu sebetulnya kalau subsidi kita bisa menghemat dari subsidi itu bisa kita gunakan untuk penyelenggaraan program itu. Nah, ini kelihatannya subsidi ini kan dia makin lama itu nilainya makin naik gitu Pak. Nah, contoh mengenai energi terbarukan gitu ya. Ini kita memang dengan pemanfaatan energi terbarukan bisa dalam jangka panjang bisa menghemat subsidi. Tapi di tahap-tahap awal ini pasti biaya pokok penyediaan listrik akan naik. Karena apa? Karena penutupan dari PLTU. Penutupan dari PLTU gitu ya. Kemudian biaya untuk pembangkit listrik energi baru terbarukan kalau di tahap awal ini pasti akan tinggi sehingga biaya pokok penyediaan energi ini pasti akan tinggi dan ini tentunya dampaknya nanti ke subsidi lagi. Jadi memang kalau kita mau punya program gitu Pak jangka panjang itu memang betul-betul harus diperhatikan bagaimana dampaknya baik di jangka pendek maupun di jangka panjang seperti itu. Jadi kalau kelihatan nanti kalau di jangka pendek misalnya untuk energi baru terbarukan itu cost-nya akan tinggi sekali, tapi nanti seiring berjalannya waktu ini juga cost-nya akan turun seperti itu. Nah ini pemerintah perlu benar-betul menyiapkan program dan juga memitigasi resikonya. Sama juga dengan pupuk. Pupuk itu
makin lama makin nambah biaya subsidinya. Nah, ini ada anomali. Sementara lahan itu makin lama makin berkurang. Jadi kita ada istilah CPCL, calon petani, calon lahan. Petani dan lahan itu trennya itu menurun. Tapi subsidi pupuk itu trennya makin lama makin naik. Seperti itu. Nah, jadi dari sini ini pasti ada sesuatu yang dari analisis awal aja ini pasti ada sesuatu yang nggak beres seperti ini. Biaya pokok produksi pupuk itu makin lama makin tinggi. Padahal pupuk sudah holding, jadi pupuk Indonesia. Padahal tujuan holding ini untuk memaksimalkan value chain dan juga efisiensi. Jadi kalau kita lihat banyak program-program yang terkait dengan pemberian pupuk, misalnya holdingisasi BUMN pupuk, kemudian pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran, justru faktanya subsidi itu makin lama makin naik, padahal lahan dan petani makin lama makin berkurang. Jadi kalau pemerintah mau mengevaluasi ini banyak sekali yang harus dievaluasi nih Pak. Itu menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mbak Sandra. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan khususnya transformasi industri pertahanan ya Mbak ya, yang dimana salah satu tugas Mbak juga di situ kan ya. Di situ ini kayaknya Mbak ini dulu anggotanya Heru Kresna ya Mbak ya, terutama satu itu. Iya Pak, saya dulu pernah di AKN 1 yang Iya, memeriksa pertahanan. iya, iya, Sekarang itu saya di ya. AKN 4 meriksa energi dan pangan. Jadi Oh iya, relevan. iya, iya. Iya, 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 siap, siap, siap. Ya, oke. Nah, Heru teman saya, teman baik saya itu Heru Kresna. Oke, eh, sebelum nanti saya mau merespon apa yang Mbak Sandra sampaikan, mumpung masih ingat, saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Mbak Selvi tadi tentang bonus demografi, kira gitu kan ya. Bonus demografi itu betul sekali Mbak Selvi, itu kalau kita lihat dari berbagai fenomena-fenomena yang ada, serta bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia, bagaimana kebijakan kementerian lembaga terkait, pemda-pemdanya yang ada orang-orangnya dan sebagainya, itu sepertinya bonus demografi kita itu eh, kalau kita masih seperti ini saja, arah kebijakannya, keberpihakannya, dan lain-lain, itu bonus demografi jangan-jangan bukan menjadi bonus demografi, tapi menjadi bencana demografi. Iya kan ya? Mengapa? Bonus demografi itu kan salah satunya, Mbak Selvi, adalah banyaknya orang-orang usia muda yang produktif itu kan ya, yang mungkin jumlahnya hampir 30%. Tapi yang dimaksud dengan bonus demografi banyaknya orang-orang muda dalam usia produktif, itu tidak akan menjadi bonus, bahkan akan menjadi bencana demografi apabila ada sekian puluh juta anak-anak muda yang kesehatannya tidak bagus, kan gitu ya Mbak ya. Pendidikannya nggak bagus, kan gitu ya Mbak ya. Dan tadi nggak punya pekerjaan, kan gitu Mbak ya. Nah, tadi bayangkan kita banyak anak muda, tapi kalau kita lihat konsep pendidikan kita saat ini seperti apa, kesehatan di masyarakat seperti apa, ekonomi juga nggak bisa menampung mereka dan sebagainya, gitu kan ya. Ya tadi akhirnya yang dianggap konsep sebagai bonus demografi bisa-bisa jadi bisa-bisa menjadi bencana demografi. Karena apa? Bonus demografi supaya bisa berhasil dengan baik, tadi perlu orang-orang yang sehat, perlu orang-orang yang berpendidikan, kan gitu ya Mbak ya, perlu lapangan kerja yang ada. Nah, Mbak Selvi dan teman-teman bisa melihat sendiri lah bagaimana kira-kira kebijakan kita secara menyeluruh terkait dengan kesehatan, pendidikan maupun penciptaan lapangan kerja. Kan seperti itu gitu ya Mbak ya. Itu. Nah, apa namanya? Kemudian betul sekali. Apalagi bonus demografi kita ini kan window opportunity-nya paling tinggal 10 tahun lagi, kalau saya nggak salah ya 10 atau 15 tahun lagi, itu apa namanya sekarang eh, di dikomplikasi lagi, ada kendala-kendala lagi seperti yang Mbak Selvi sampaikan tadi itu. Sekarang apa namanya
karena perkembangan teknologi kesehatan, banyak orang-orang makin tua kan Pak ya, apa namanya tadi, aging nation tadi, aging nation. Aging nation itu sudah terjadi di banyak negara. Artinya apa? Karena teknologi yang makin baik, teknologi kesehatan, orang sekarang usianya makin tua-tua. Dengan namanya sandwich generation, kan gitu kan ya, sandwich generation. Nah, terus tadi ditambah lagi yang dimulai apa namanya fenomena sosial di Jepang, orang banyak nggak mau menikah gitu, nggak punya anak ya kan ya. Di Jepang, Singapura juga. Sekarang anak-anak muda kita juga banyak yang seperti itu, kira-kira gitu ya saya lihat kan ya. Mereka nggak seperti apa ya, anak-anak muda zaman saya lah paling nggak seperti itu kan. Kayaknya kalau nggak ada pasangan kayaknya gimana gitu kan. Itu kok anak-anak sekarang, saya lihat anak saya aja usia 22 tahun, santai aja kayaknya, nggak mikirin pacar lah ini atau ya, asik dengan dunianya sendiri, asik dengan karir dan sebagainya. Dan setelah saya lihat ternyata bukan cuma pada anak saya, tapi pada teman-temannya, pada anak-anak katakanlah usia 19, 21, 22 itu kan beda ya sekarang cara pandangnya kayak kita, anak paling dari kayak saya. Wah dulu kayaknya kalau pacarnya cuma satu sedihnya bukan main gitu kan ya. Nah kalau sekarang itu mereka nggak mikir karena mereka apa namanya asik dengan dunianya sendiri. Nah, perubahan-perubahan tadi yang Mbak Selvi sampaikan, gaya hidup, paradigma dan sebagainya, itu memang jadi sangat mungkin. Kalau sekali lagi, seperti bahasanya Mbak Sandra tadi, kalau tidak ada kepemihakan, tidak ada political will gitu kan ya dari para pimpinan dan sebagainya, tadi bonus demografi kita bisa-bisa malah menjadi bencana demografi. Kira-kira itu ya Mbak Selvi ya. Kemudian saya mau ke Mbak Sandra. Menarik tadi Mbak Sandra sampaikan terkait dengan transformasi di industri pertahanan dan juga reformasi subsidi di energi baru terbarukan dan sebagainya. Betul sekali Mbak, eh, di bidang energi baru terbarukan, kemudian di bidang-bidang apa namanya organik, teknologi dan sebagainya, karena ini suatu perubahan perubahan baru, itu seringkali investasi awalnya itu membutuhkan biaya yang besar sekali kan gitu ya Mas Andra ya, baik membutuhkan uh, investasi besar dalam artian modal, mungkin juga teknologi, peralatan dan sebagainya, sehingga uh, energi baru dan sebagainya itu awal-awalnya akan mahal sekali investasinya, dan nanti kira-kira 20 tahun, 30 tahun kemudian itu apa return on investment-nya mulai akan membaik, kira-kira seperti itu. Dan tadi Mbak Sandra juga sempat menyampaikan tadi apa namanya industri persenjataan. Itu Mbak kalau di Amerika terutama industri persenjataannya itu luar biasa Mbak, punya lobby pengaruh yang sangat besar kan kira gitu Mbak ya. Bahasa sederhananya Pentagon itu tunduk dengan industri senjata itu kira itu kan ya. Mbak yang mereka ingin, kita udah produksi senjata banyak-banyak, kapan diuji cobanya, kapan dipakainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu betul sekali. Dan juga yang penting dari Mbak Sandra sampaikan tadi itu yang menggelitik saya, termasuk juga mungkin menggelitik kita semua terkait dengan subsidi yang tidak tepat sasaran, subsidi pupuk dan sebagainya. Bukan cuma subsidi pupuk, teman-teman. Banyak hal yang tidak tepat sasaran di apa namanya di Indonesia ini, salah satunya adalah karena adanya moral hazard. Adanya moral hazard yang kurang baik dari para pengambil keputusan penyelenggara negara. Kemudian juga apa namanya adanya keinginan-keinginan para pejabat-pejabat maupun pengambil keputusan yang bertindak sebagai rent seeker, iya kan? Rent seeker itu pencari keuntungan.
Nah, itu bayangkan tadi, sebagai contoh, kita bukannya berpihak melakukan pemihakan kepada, kalau tadi bahasanya Mbak Sandra, industri-industri militer dalam negeri. Mbak, jangankan kepada industri militer dalam negeri, kepada para petani kita saja. Itu kadang-kadang belum ada kepemihakan yang jelas gitu ya Mbak ya, terhadap para petani kita. Bayangkan petani kita itu Mbak, disuruh beli bibit sendiri, bibitnya mahal. Disuruh beli pupuk, pupuknya mahal. Kan gitu ya Mbak ya. Setelah gitu, setelah menanamnya dan sebagainya, syukur-syukur nggak ada hama dan sebagainya, nanti pada saat panen harganya jatuh lagi kan gitu ya Mbak ya. Kasihan sekali petani itu Mbak, dia keluar uang sendiri untuk menanam, dia menanggung resiko dan sebagainya, dan ternyata sangat tidak menjanjikan sebagai petani. Bahkan petani beras itu, waduh itu kasihan sekali seperti itu. Terus kemudian yang tadi saya sampaikan, sering terkadang nggak sering, terkadang terjadi moral hazard yang luar biasa. Contohnya apa? Alih-alih mendukung, mensupport ataupun memihak kepada para petani kita, para pejabat itu malah lebih senang impor beras kan gitu ya Mbak ya. Loh, impor beras itu kan luar biasa. Impor beras itu kan justru menyakitkan para petani. Di saat panen mereka harganya turun, mereka bantuannya kurang terbaik dan sebagainya, sehingga mengapa? Karena impor beras dan impor-impor yang lain itu moral hazardnya luar biasa. Katakanlah, kalau kita mengimpor beras 1 juta ton, 1 juta ton itu kan berarti kira-kira 1 juta kali 1000, 1 miliar kilo. Bayangkan, kalau ada rent seeker mencari Rp10 per kilo, Rp50 per kilo, sehingga nggak heran harga beras di Indonesia impornya itu paling mahal dibanding kalau kita beli langsung dari negara-negara lain. Lihat tadi, 1 miliar kilo. Nah, udahlah, komisi saya Rp10, pejabat yang lain Rp15, udah 10 miliar. Itulah mengapa tadi banyak pengambil keputusan policy maker kita itu bukannya berpihak kepada industri-industri dalam negeri, bukannya berpihak kepada petani-petani dan sebagainya. Mereka kalau berpihak kepada para petani, para pengambil keputusan tadi itu, yang moral hazardnya tinggi, itu nggak bisa rent seeker. Kalau petani maju, mereka nggak dapat apa-apa. Tapi kalau negara kita impor beras, impor ini, impor itu, oh itu luar biasa komisinya bagi mereka. Tadi, dalam bahasanya Mbak Sandra tadi, kita itu pada punya banyak kekuatan, tapi kita justru tidak ada keberpihakan. Contohnya, Indonesia adalah salah satu negara dengan garis kepulauan garis pantai pesisir terpanjang di dunia. Alhamdulillah, garam kita impor dari negara lain. Kan lucu kan ya. Kita punya semuanya, banyak kita dan sebagainya. Itulah kira-kira beberapa contoh tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Selvi, apa yang disampaikan oleh Mbak Sandra tadi, salah satu penyebabnya ada tadi, adanya moral hazard di beberapa pengambil keputusan, pengambil kebijakan di Republik kita. Mereka tidak berpihak kepada industri-industri, petani-petani, asosiasi dalam negeri, dan sebagainya. Padahal, kalau kita belajar ekonomi yang sederhana, Indonesia ini pasar yang sangat luar biasa. Kan gitu kan ya? Ada 275 juta orang, itu pasar yang luar biasa besarnya. Indonesia itu kira-kira pasarnya adalah setengah ASEAN. Setengah ASEAN itu ya isinya orang Indonesia. Bayangkan kalau kita mampu memproduksi kebutuhan-kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, makmur negara kita itu. Kalau kita nggak usah impor-impor yang lain-lain, kita punya kemampuan mandiri yang disampaikan Mbak Sandra tadi, banyak kita. Malah kan kita itu lucu. Coba misalnya, pembangunan berjalan maju, Krakatau Steel sebagai sebagai kok aku lupa aku. Krakatau Steel sebagai industri baja terbesar di Indonesia malah bangkrut kan gitu kan ya. Kemudian juga yang lain-lainnya.
kita dulu memiliki industri penerbangan yang luar biasa, Mbak Sandra, iya kan ya, Nurtanio, IPTN itu, iya kan toh, Mbak? Negara lain itu dulu ngeri sama kita, iri dengan kita. Negara kita sudah bisa membuat pesawat terbang kan gitu ya, Mbak ya. Kalau kita kelola dengan baik luar biasa pasarnya dan sebagainya. Tapi malah karena tadi ya keberpihakan dan sebagainya malah justru industri yang padat teknologi, padat modal luar biasa malah sekarang bangkrut kan gitu ya, Mbak ya, kira-kira gitu. Nah, ini tentu saja perlu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yang berlalu biarlah berlalu, ke depan jangan sampai terjadi lagi. Kita perbaiki kinerja kita pribadi, kita perbaiki kinerja lembaga kita harus mengembalikan Indonesia sebagai negara yang luar biasa. Kita harus bersama-sama bergotong royong memastikan tercapainya Indonesia emas, juga memastikan agar masyarakat Indonesia itu semakin sejahtera. Kita ini negara kaya, SDA-nya luar biasa. Nah, tapi nanti itu akan saya sampaikan ke dalam tema yang terakhir saya. Oke, teman-teman, sedikit lagi tema ketiga tentang tantangan RB kira-kira. Nah, ini Indonesia Emas 2045. Apa sih prakondisinya yang diperlukan, strateginya seperti apa? Semuanya ada di RPJPN kita. Sekarang masalahnya apakah kita semua, terutama para pengambil top policy maker kita, itu punya keberpihakan yang tinggi kepada pelaku-pelaku ekonomi, usaha, industri dalam negeri, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Sandra, seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbak Selvi. Nah, ini gambaran ASN kita. ASN kita yang terdiri dari PNS seperti ini, komposisi distribusinya, pendidikannya, latar belakangnya, dan ini yang P3K. Nah, kemudian dari situ saya tadi sempat mengecek-ngecek terkait dengan Government Effectiveness Index. Ini adalah indeks yang disusun oleh Bank Dunia. Bank Dunia menyusun yang namanya World Governance Indicator. Ada 6 indikator besar. Salah satunya adalah Government Effectiveness Index. Coba teman-teman bisa lihat ini. Bagaimana nilai government effectiveness kita dibanding negara-negara ini di level ASEAN. ASEAN sama ASEAN ya, ada Jepang, Cina, Korea, lainnya negara ASEAN, Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Nah, kalau dari agregat data ini kita bisa lihat secara umum tingkat efektivitas pemerintahan kita ini menunjukkan peningkatan. Tapi kalau dibanding negara-negara lain ya kita masih jauh, kira-kira seperti itu. Inilah gambar ini. Kemudian kita coba lihat indeks reformasi birokrasi. Nih teman-teman lihat nih, indeks reformasi birokrasi kita selama 10 tahun terakhir peningkatan luar biasa nih, peningkatan luar biasa. Baik yang di level kabupaten kota, ini peningkatannya luar biasa itu yang paling rendah. Kemudian level provinsi yang tertinggi adalah di level KL. Nah, coba kalian lihat. Kalau kita lihat angka indeks reformasi birokrasi, wah meningkatnya luar biasa 10 tahun terakhir. Namun demikian, kalau kita crosskan dengan data-data Human Development Index, gini rasio kita, ease of doing business, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Seperti nggak nyambung gitu loh. Reformasi birokrasi angkanya tinggi, kesejahteraan masyarakat menurun, kemudian juga ketahanan, apalagi kedaulatan gitu ya Mbak Sandra ya. Ketahanan aja kita masih belum sampai ya kan ya, apalagi mau menuju ke kedaulatan teknologi, kedaulatan pangan dan sebagainya. Ini cukup berat perjalanan kita. Nah, ini semua kira-kira seperti itu. Karena ini semua tadi setidaknya menunjukkan beberapa hal. Bahwa
karena pengukurannya indeks-indeks reformasi birokrasi lebih kepada berkas, kepada aturan dan sebagainya, bukan kepada hasil langsung. Kalau bahasanya Pak Menpan itu program-program RB yang berdampak kepada masyarakat. Ya, jadi seperti itu. Angka RB-nya naik terus, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publiknya tidak setinggi nilai reformasi birokrasinya. Nah, yang penting bagi kita semua, teman-teman semua, ke depan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan sebagainya, kita harus selalu memperhatikan apa sih tren-tren yang terjadi di luar sana. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, seseorang yang dianggap memiliki kemampuan yang luar biasa itu adalah yang memiliki kemampuan, kira-kira punya kemampuan skenario planning, forecasting, dan sebagainya. Apa yang akan terjadi untuk kementeriannya 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang? Apa yang akan terjadi di tantangan-tantangan di Pemkot Tidore 5 tahun lagi, 10 tahun lagi seperti apa? Apa yang menjadi tantangan BPK 5 tahun, 10 tahun lagi? Kan gitu ya Mas Andra kan ya, karena tantangannya sekarang berubah dibanding 5 atau 10 tahun yang lalu. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di dunia terjadi perubahan paradigma, ya ada perubahan-perubahan yang semula itu pendekatannya dari legal PA, tradisional PA, yang ada juga yang lain itu dulu menyebutnya OPA Gangnam Style, itu ya dari sini kan, Old Public Administration. Nah itu ya kan, apa itu kalau dari aspek citizen state relationship-nya seperti apa? Bagaimana akuntabilitas dari para pejabat pimpinan tinggi, ya kan? Nah, pendekatannya seperti apa, kriteria suksesnya apa, jenis-jenis interaksinya seperti apa. Nah, legal PA atau traditional PA ini juga sering kita kenal yang namanya OPA, Old Public Administration. Kemudian pada tahun 80-an kita mulai mengenal yang namanya New Public Management. New Public Management itu pendekatan utamanya teori ekonomi. Kan kalau legal PA itu teorinya dulu teori ilmu politik. Nah, kalau kita lihat akuntabilitasnya, kalau dulu akuntabilitas kita kepada para pejabat politik, kemudian kepada masyarakat, customer itu adalah konstituen atau masyarakat. Kalau di new public management. Nah, sedangkan setelah itu, kira-kira tahun 2000-an, sekarang paradigmanya adalah sociological PA, atau ada yang menyebutnya post NPM, ada yang menyebutnya governance, new public governance, new public service dan sebagainya. Bagaimana pola-pola interaksinya, teman-teman bisa baca di sini. Kalau tadi Old Public Administration itu kan tokoh-tokohnya Henry Fayol, aku lupa lagi yang Weber dan sebagainya. Sedangkan kalau di New Public Management itu beberapa pemikir-pemikir utamanya antara lain adalah Osborne, Gabler, yang menulis buku Reinventing Government waktu zamannya Clinton. Kemudian kalau New Public Services, New Public Governance, beberapa pemikirnya adalah Denhart. Dan teman-teman mungkin masih ingat salah satu jargon yang sangat terkenal dari New Public Management, government itu steering, not rowing. Kalau di Old Public Administration, government itu rowing, menyusun kebijakan, melakukan kebijakan, dan lain-lain. Tapi kalau di masa NPM itu adalah government steering, not rowing. Nah, sedangkan pada pendekatan yang terakhir, pendekatannya adalah, aku lupa, serving, not steering. Pemerintah itu memberikan pelayanan, bukan lagi mengarahkan, tapi memberikan pelayanan. Kemudian perkembangan yang lain lagi, good governance semakin
menyolidkan dirinya dan juga bisa bukan bisa semakin erat kaitannya dengan public trust. Apa sih penyebab-penyebab public trust? Apa sih penyebab-penyebab public distrust? Ada power abuse, ada policy failure, ada lack of public service quality, outdated government system. Tinggal dilihat-lihat aja scandals of corruption, official kesalahan-kesalahan membuat kebijakan dan sebagainya, improper word dan sebagainya. Ya, inilah yang makin semakin memperkuat public distrust. Ya mungkin karena baru belajar gitu ya teman-teman kan ya. Eh, ada salah seorang menteri karena mungkin baru belajar hari kedua sebagai menteri langsung membuat surat kepada para ketua camat, RT, RW di daerahnya untuk menghadiri haulnya dan sebagainya. Kan itu kan lucu kira gitu masa menteri untuk kegiatan pribadinya mempergunakan kelembagaan, kewenangan yang dimiliki oleh lembaganya dan sebagainya. Tapi ya yang bersangkutan ya tadi official mistakes ya kan mungkin juga bisa dikategorikan a little bit power abuse ya kan, masa menteri memerintahkan seluruh RW, RT, camat dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, kira-kira seperti itu. Berikutnya, global trend yang lain adalah ini. Participatory governance. Itu mulai dari yang awal. Information sharing, ada consultation dari para stakeholders, kemudian involvement, ada collaboration, yang tertinggi adalah empowerment. Tapi sekali lagi, participatory governance ini masih terus selalu berkembang, masih terus masih belum ajak lah kira-kira seperti itu. Jadi masih selalu berevolving. Dan ini juga ada juga konsep baru accountable governance. Nah, ya kan ya, mulai dari enforceability, answerability, and dan penjelasan, kemudian juga ada yang terakhir adalah memperlihatkan keekselenan, kehebatan, keluar biasaan dan sebagainya. Nah, ini pun juga sama accountable governance sama seperti participatory governance masih terus berevolving, masih terus dalam diskursus yang belum selesai, masih selalu dalam pembahasan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, oke. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri, silakan apabila ada teman-teman mungkin ada yang ingin menyampaikan pemikirannya, pandangannya, tanggapannya, pertanyaannya, atau apapun di bagian terakhir dari perkuliahan kita malam ini, saya persilahkan. Apakah ada yang ingin disampaikan? Izin, Pak. Oke. Oh siap. Mbak Ya, Erwin Sembiring ini apa kabar nih Mbak Erwin? ya, baik, Pak. Silakan. Gimana Mbak? Tadi itu di slide terakhir saya tadi melihat ada kata menjua-jua itu, Pak. Itu dari Karo itu, Pak. Oh iya siap. Itu saya buat untuk Mbak Erwin Sembiring Iya, itu. itu sama artinya seperti Horas. Oh siap. Artinya salam sejahtera, Pak. Iya. Siap. Jadi, Pak, saya cuma Heeh. ngasih ini aja sih, Pak. Hal yang terjadi sesuai dengan yang Bapak bilang tadi itu yang masalah petani Mm-mm. yang harganya juga nanti pas panen itu bakal nggak tentu gitu Pak. Dan Mm-mm. itu memang terjadi gitu. Mm-mm. Karena saya kan dari Karo nih Pak, dari Iya. Medan kan.
Di Iya, sana tuh kalau di Karo itu eh, yang paling banyak itu adalah pertanian gitu Pak. Ya ada iya, pariwisatanya juga, cuman mayoritas iya, petani gitu. Jadi iya, ada hal yang terjadi di sana saat ini gitu seperti kalau yang dari saya baca Pak, itu imbas dari adanya perdagangan bebas. Jadi iya, harga wortel di sana tuh udah turun gitu Pak. iya, Nah, jadi memang benar yang Bapak bilang ada hal-hal yang mungkin kepentingan petani itu eh, mungkin kurang dilihat gitu Pak, iya, seperti yang Bapak bilang tadi gitu. iya, Dan itu terjadi di sana gitu. Dan salah satunya lagi Pak, yang lain gitu kan, yang terjadi di sana juga dulu pas meletus Gunung Sinabung Pak, masih ingat nggak Pak? iya, Masih iya, ingat gitu. Nah, iya, dan betul. saat ini pengungsi itu diberikan rumah dan lahan usaha tani gitu Pak. Mm-mm, Namun lahan usaha taninya dan rumahnya itu sampai sekarang ada yang belum selesai gitu. mm-mm, Dan lahan usaha tani itu ditolak sama masyarakat di sana karena dianggap itu tanah mereka gitu Pak. mm-mm. Jadi eh, ada memang yang seperti yang barusan tadi Bapak apa rangkan bahwa ada kegagalan dalam pencapaian tujuan eh, Mm-mm, apa suatu kebijakan itu gitu Pak. mm-mm. Eh, itu aja sih Pak mau sharing hal-hal Oke, yang bersangkutan dengan eh, apa yang Bapak paparkan dengan yang terjadi di Karo Pak. Ya, oke. Terima kasih, terima Mbak. kasih Pak. Ya, terima kasih. Sebelum nanti saya sharing juga, apakah ada teman-teman yang mungkin mau sharing atau merespon apa yang disampaikan oleh Mbak Emi tadi? Silakan. Oke, kalau nggak ada, oke. Mbak Emi, apa yang Mbak Emi sampaikan tadi itu kerap kali terjadi. Kira-kira seperti itu ya, bahwa apa namanya, seringkali banyak orang-orang yang diberi kepercayaan amanah untuk menjadi apa namanya pengambil keputusan, pengambil kebijakan, menjadi pejabat dan sebagainya, kira gitu Mbak ya. Seringkali justru mereka-mereka itu tidak dengan seksama, dengan sungguh-sungguh berupaya sekeras-kerasnya agar masyarakat yang memilihnya, masyarakat yang memberinya kepercayaan, masyarakat yang memberikan sebagian penghasilannya melalui pajak untuk kegiatan dari pembangunan, membayar gaji-gaji kita sebagai pegawai negeri itu, malah kita tidak memikirkan dengan seksama nasib mereka kan gitu gitu Mbak ya. Dan itu banyak terjadi misalnya di teman-teman birokrasi, banyak terjadi di anggota-anggota DPR, baik DPRD maupun DPR RI kan gitu Pak ya. Mereka kita pilih dengan susah payah, kalau waktu pemilu aja minta-minta suara setengah mati, pas sudah dilantik di Senayan, naik Velfire, naik Alphard, naik semuanya, lupa sama kita kan gitu ya Mbak ya. Nah, artinya apa? Kemudian juga hal yang sama itu Mbak, eh, banyak terjadi. Contohnya yang tadi Mbak sampaikan, petani sayur-sayuran di Karo. Padahal Mbak, yang Mbak sampaikan wortel itu Mbak, saya sangat tahu sekali. Wortel Karo, khususnya wortel beras tagi itu Mbak, luar biasa Mbak. Besar, ranum. Saya setiap kali beli ya cuma beli wortel beras tagi itu Mbak. Besar-besar, sehat sekali, enak sekali. Karena saya penggemar sayuran organik. Saya setiap minggu belanja, baik ke Lotte, dulu Carrefour sebelum tutup, uh, 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 food hall dan sebagainya. Saya belanja sehingga saya tahu semuanya. Dan tadi saya melihat sekali di dalam faktanya di lapangan-lapangan itu, sekali lagi mereka-mereka yang beri kita mendapat amanah menjadi pejabat dan sebagainya nggak memikirkan kan gitu Mbak ya, petani-petani tadi Mbak, petani sayur-sayuran di Karo, beli bibitnya mahal, lahannya udah susah, kemudian pupuknya yang tadi disampaikan Mbak Sandra, nanti pas panen harganya jatuh sengaja kan oleh tengkulak-tengkulak itu dijatuhkan gitu loh Mbak. Kok begitu pemerintah mengharapkan, kok petani sekarang pada nggak ada loh. Bagaimana petani sudah mengeluarkan uang modal sendiri tidak dilindungi? Seharusnya kan itu kan ya, para pejabat di Kementerian Pertanian, UKM, apa dan sebagainya itu kan
bersatu padu. Ayo bagaimana kita lindungi petani yang ada, baik petani sayuran, petani padi, dan lain-lainnya. Misalkan gitu ya Pak ya. Bagaimana kita pastikan mereka misalkan dapat bibit yang murah. Kan ada program-program kementerian itu bikin murah, pupuk juga murah, terus juga nanti kita usahakan kalau pas panen harganya bukannya malah jatuh, tapi kita bantu kan gitu, kita bantu permodalan. Malah sengaja akhirnya yang untung itu para tengkulak-tengkulak itu kan, mereka membeli dengan ijon harga yang sangat murah luar biasa, petani berhutang kepada tengkulak untuk beli bibit, beli pupuk dan sebagainya, sehingga akhirnya petani justru orang yang paling sedih, paling kecewa, paling kasihan kalau saat panen kan gitu ya Pak ya, yang penikmatnya justru para tengkulak-tengkulak dan sebagainya. Nah, itulah yang perlu kita rubah ke depannya. Sekali lagi nih, teman-teman semua nih, teman-teman mahasiswa yang ada di kelas ini, ayo bersama-sama kita merubah paradigma kita. Kita harus memastikan dalam setiap pekerjaan kita, penugasan kita, satu, kita harus pikirkan, apa dampak daripada kebijakan kita, apa dampak daripada kebijakan kita ini bagi masyarakat, bagi petani, bagi industri yang tadi Mbak Sandra sampaikan, dan sebagainya, dan sebagainya. Mari kita utamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, apalagi pribadi kan gitu kan ya. Karena kita itu mendapat amanah, jutaan orang itu berkorban untuk kita, pajak-pajak kita itulah kan yang membiayai gaji kita, pajak mereka itulah yang membiayai apa namanya kantor kita, membiayai mobil dinas kita, kan gitu kan ya. Kok kita jangan sampai kita menyusahkan mereka. Kita harus berubah ke depan paradigmanya sehingga kita bisa mampu memberikan yang terbaik bagi konstituen kita, memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, apapun profesi mereka, apapun latar belakang mereka. Karena itu kita sama-sama sekarang merubah paradigma dan mari ke depan kita berusaha memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara Indonesia, masyarakat melalui pekerjaan-pekerjaan kita, melalui keputusan-keputusan kita, melalui pemikiran-pemikiran kita ke depannya. Gitu ya Mbak Emi ya? Iya, Pak. Oke, baik. Oke, Terima kasih. teman-teman. Baik. Teman-teman semuanya, tanpa terasa ini sudah jam 9. Tadi saya pikir kita bisa selesai 8.40. Ternyata saking asiknya ngobrol-ngobrol, diskusi dengan Mbak Selvi, Mas Fadel, Mbak Sandra, Mbak Emi, dan teman-teman yang lain, Mas Samsul juga tadi, tanpa terasa kita sudah jam 9. Nah, teman-teman, pertemuan ketiga nanti adalah paparan kelompok segera dalam waktu pada kesempatan pertama saya akan membagi kelompok teman-teman semuanya nanti paparan karena keterbatasan waktu mungkin pada satu hari ada dua yang paparan materi-materi nanti saya berikan termasuk penugasannya dan pada pertemuan ketiga nanti teman-teman paparan dan kemungkinan besar pertemuan ketiga kita di mana teman-teman nanti akan diskusi juga masih akan dilakukan secara daring ya karena minggu depan saya bersama Prof. Eko akan ke Jogja mengikuti konferensi internasional arsip publik oleh IAPA, APA, AKPA dan lain-lainnya. Nah, nanti kita secara online saja dan mudah-mudahan pada waktu yang akan datang perkuliahan kita bisa dilakukan secara luring. Karena saya lebih senang kalau perkuliahan secara luring kita bisa diskusi lebih hangat, lebih terbuka dan sebagainya. Dan juga masih peraturan dari UI masih menyebutkan bahwa perkuliahan itu daringnya itu hanya boleh 60% kan gitu kan ya. Kita juga harus mengikuti aturan yang ada. Oke teman-teman, ini akhir dari perkuliahan kita malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, kontribusi, sharing, diskusi dari teman-teman tadi. Saya meminta maaf meminta maaf
apabila ada kata-kata saya yang mungkin membuat teman-teman kurang berkenan, saya mohon maaf. Tidak ada maksud apa-apa, kecuali ingin agar diskusi kita menjadi lebih menarik, lebih dan sebagainya. Dan juga minta maaf untuk teman-teman Tidore yang sekarang udah jam berapa di Tidore? Jam 11 kah? Atau jam 10? Jam 11, Pak. Jam 11, oke. Buat teman-teman Tidore, besok pagi saya akan terbang ke Ternate. Setelah itu sorenya saya mau ke Labuha, Halmahera Selatan. Macan, Pak. Saya Iya, Pak, ya. Rabu dan Kamis ada kegiatan dengan PJ Bupati, Sekda dan seluruh pimpinan OPD di Halmahera Selatan. Rabu dan Kamis. Jumat saya pulang. Nah, kalau kalau teman-teman Tidore ada waktu, besok saya kan di Ternate, pesawat yang ke Labuha itu kan sekitar jam setengah 4 kalau nggak salah kan ya. Saya Siap. mendarat, saya Iya, mendarat Pak, ya. sekitar jam 11 kalau nggak salah pakai batik. Siapa tahu kita bisa ngopi-ngopi di bandara, ngobrol-ngobrol. Siap. Saya besok hari Selasa akan ke Ternate, setelah itu ke Labuha. Gitu ya teman-teman ya, kalau Siap, Prof. Siap, siap. kalau Siap, Pak. teman-teman bisa ketemuan, saya senang sekali. Kalaupun nggak bisa, saya juga senang sekali. Saya paham sekali kesibukan dan sebagainya. Kira seperti itu. Siap, Oke, siap. sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga perkuliahan kita pada malam hari ini ya membawa sedikit pencerahan, membawa sedikit pikiran baru, dan saya berharap diskusi kita pada malam hari ini insya Allah sekecil apapun bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Siap, terima kasih kasih, banyak Prof. semuanya. Terima Mas kasih, Pak. Yuli, Mas Rian, terima kasih. Makasih, Pak. Siap, Mbak Yuli juga, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Siap, Mbak Emi juga, Mbak Yuli juga. Terima kasih, aku izin pamit dulu ya. Terima kasih Terima kasih. banyak. Siap, Pak. Hati-hati di jalan, Pak, besok. Siap, terima kasih.